Copacabana sekarang. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini saya bakalan meninggalkan kota La Paz dan bakalan riding ke destinasi selanjutnya menuju Copacabana. Copacabana. Petualangan. A ver, aku me escucha. Viaje. Jauh-jauh. Lokasinya nggak begitu jauh dari kota La Paz, tapi perjalanan menuju ke sana menarik banget nih, karena kita bisa menikmati view pegunungan dan danau Titicaca dengan langit biru yang indah. Oke, ini udah nyampe di penyeberangan, mau nyebrang danau Titicaca. Naik ferry. Itu dia ferry. Papa, Si, papa. no sé, maíz. Maíz. Mais. No, mais no. No, papa. Ini ada anjing guys. Ini kita lagi mau makan. Makan siang dulu di pelabuhan. Nama ikannya terusnya dari Lake Titicaca ini aja diambil. Oh, gracias. Makan siang dulu nih, terusnya. Sambil mau nunggu ferry. Terus bakalan nyebrang sekali nih naik kapal kayu. Jadinya perjalanan menuju Copacabana jadi seru banget nih. Ini sekitar setengah jam ya nyebrang. Cuma saya sepanjang perjalanan harus nahan nih biar nggak roboh motornya, karena lumayan nih ombak tengahnya lumayan bikin goyang-goyang nih. Angin dulu serumah. Tinggal di sini di kota kecil Copacabana yang letaknya persis di pinggir danau Titicaca yang keren ini, udaranya bersih, adem, langit biru, dan masyarakat yang ramah bikin betah jadinya tinggal di sini. Akhirnya sekarang saya ada di danau Titicaca, dan yang saya berdiri ini bagian dari Copacabana, Bolivia, dan di sebelah sana Peru. Dan ternyata danau Titicaca ini menjadi danau tertinggi di dunia, 3.812 meter di atas permukaan laut. Wih, nikmati sunset dulu dari sini guys. Oke, Brancis, saya mau nonton gulat dulu nih di Copacabana. Nonton gulat.
Ya está lindo, mira. Brindarles un espectáculo de primer nivel. Ini pasukannya udah keluar semua nih. Mantap. Terus saya sempatin nonton wrestling Colita di sini. Ya, hitung-hitung jadi hiburan buat warga di sini yang lagi dilanda sepi pengunjung karena pandemik. Wih, seru banget nih guys. Ini saya lagi di Copacabana dan si Rumba. Saat ini saya bongkar dulu tangkinya karena udah waktunya bersihin tangki, kuras tangki dulu nih. Ya, sepertinya bahan bakar di Bolivia kurang bersih dan nggak tahu juga oktannya berapa. Saya mau coba kuras tangki lagi sama bersihin filter bensin. Ini saya udah nguras bahan bakarnya. Wih, banyak partikel nih, kotoran ya, pasir-pasir hitam-hitam ini lumayan lah. Dan ini filternya juga ada sedikit kotoran di sini. Nggak jauh dari Copacabana ada jalan menuju Peru di perbatasan Kasani. Sebenarnya border di sini masih tutup, tapi saya coba mencari tahu informasi di sana, apa boleh kita bisa melintas buat ke Peru. Setelah menunggu 1 jam di border, malah jawabannya nihil nih, karena persyaratan saya masih belum lengkap buat bisa melintas di border ini. Oke, kita balik ke Copacabana sekitar 8 kilo lagi. Balik lagi ke hotel. Ayo. Akhirnya saya balik ke Copacabana dan menunggu lagi buat dapat surat izin melintas dari pihak Kemlu di Peru. Aduh, baru balik ke Copacabana, baru nyampe hotel, malah suratnya di email sama embasi. Ini dia surat yang bener. Mau balik udah sore. Besok aja lah balik ke border. Kita harus print dulu surat ini. Jadi ini surat izin melintas kayaknya nih isinya. Wah, sip, oke. Lanjut besok, mudah-mudahan bisa nyebrang ke Peru. Wih, udah gak sabar nih. Bebek bebas nih di sini. Jernih banget ya danaunya. Dan biasanya orang sini ketemu ikan pehere yang biasa kita makan siang di warung-warung di pinggir sini, sama trucha. Enak banget kalau digoreng, apalagi dibakar. Wih, sorry guys, ini ngos-ngosan soalnya hampir 4000 mdpl, jadi oksigen tipis di sini. Dan airnya ini, coba ya. Wih, dingin, dingin banget. Hai. Nggak sempat aku berenang di sini, dingin juga soalnya. Ya, nikmati sunset aja sih dari sini. Ya, dan sana Peru tuh yang akan kita pergi besok. Nah, cuma masalahnya gini, karena surat yang kita dapat dari Kementerian Dalam Negeri Peru ya kalau nggak salah ya, mengumumkan bahwa kita bukan lewat dari border ini yang kemarin kita udah cek, tapi melainkan dari border yang satu lagi. Jadi saya harus muter lagi melewati rute nomor 2 dan rute nomor 1, kurang lebih
220 km untuk besok, sekitar 3 jam riding. Ya nggak masalah lah, muter lagi, yang penting bisa masuk Peru. Soalnya challenge kali ini di saat pandemik, kita harus siap mental untuk melewati border bagaimanapun caranya, bisa sampai ke garis finish. Oke, nikmati sunset dulu dari sini. Kita lagi ada di ferry lagi, perahu getek ya. Mau nyebrang lagi nih ke seberang buat ngambil rute 2 dan rute 1. Ada border yang lebih besar lagi masuk ke Peru, sekitar 180 km lagi lah. Aduh, sekarang 7 derajat terus hujan gini, gimana ya rasanya. Makan sup dulu nih, dingin banget soalnya. Pakai roti, pas juga rotinya. Yuk. Dalam perjalanan saya berhenti di Tiwanaku buat melihat The Gate of the Sun, sebuah monolit yang berbentuk seperti gerbang di situs Tiwanaku, sebuah peradaban Andes Bolivia yang tumbuh subur di sekitar Danau Titicaca antara 1000 sampai 1500 tahun yang lalu. Wih, keren banget tempat ini. Nyari drone dulu guys. Droneku tadi jatuhnya di sekitar sini. Akhirnya ketemu juga drone-nya. Yeay. Oke, ini dia. Oke. Ini drone-nya, rada-rada error. Dari sini, perbatasan negara sudah tidak jauh lagi nih. Dan ketika kami tiba, petugas memeriksa kelengkapan dokumen kami, namun masih ada lagi nih yang kurang. Swab tes negatif COVID-19 saya belum punya, karena saya pikir saya bisa tes di perbatasan, tapi ternyata tidak ada klinik di sekitar sini. Dan sore itu juga saya langsung putar balik mengarah ke lapas. Dalam perjalanan, cuaca berubah, hujan es menghambat perjalanan saya. Saya pun harus cari tempat berlindung sebelum situasi makin parah nih.
sakit loh. Hujan esnya bikin lumayan sakit nih, gede-gede. Oke, dramanya kemarin banyak amat sampai di border belum bisa diizinin masuk. Ternyata harus ada PCR test dan harus didapatkan di lapas. Jadi kemarin kita riding balik ke lapas, kena hujan es di jalan 5 derajat lagi. Ini akhirnya aku putusin naik angkutan umum aja mau ke klinik karena di lapas trafiknya gila-gila banget. Hari berikutnya saya ke pusat kota lapas buat melakukan swab tes PCR di sebuah klinik swasta di sana. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para... Sekarang giliran aku mau PCR test dulu ya. Oke, udah PCR test, hasilnya jam 5 nanti di email. Dan besok kita mudah-mudahan sudah bisa masuk ke Peru. Oke, tunggu hasilnya besok. Terus sampai keluar air mata nih guys, karena ditusuk di hidung. Ini di lapas lagi makan ceker ayam guys. Cuma ayamnya belum potong kuku nih. Oke. Akhirnya sekarang urusan udah beres. Kita tinggal tunggu email jam 5 nanti sore ini dari apa? Dari klinik. Dan sekarang balik ke hotel dulu ya, di luar kota hotelnya. Biar transportasi lancar tanpa macet, saya naik kabel car aja nih. Murah amat nih, 3 Bolivian kayak 6.000 rupiah lah satu tiket. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas hermosas. Aduh, akhirnya nyampe lagi di penginapan. Sini, yuk balik ke motor. Penginapannya kayak kos-kosan sih. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aman. Oke, sekarang kita mau lanjut ke perbatasan Peru dulu. Dan ini bapak owner yang punya penginapan di jalan raya lapas ke Peru. Muchas gracias, thank you again. Ciao. Yuk lanjut perjalanan. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Oke, ini kita udah di perbatasan Peru, lagi 3 kilo ke depan. Cuma saya belum terima email dari klinik tentang apa ya hasil dari PCR test kita tadi pagi. Jadi saya nongkrong dulu di warung. Kalau udah terima, di depan ada tukang apa ya bisa di print, baru kita ke border. Mantap. Ini jalan yang di sini pada macet total nih guys. Untung ada orang supir truknya suruh aku ikut jalan tanah ini menuju border. Ya, unik juga nih border. Tapi ini salah satu border yang dibuka ke Peru sih. Jadi memang padat orang-orang sama truk bawa logistik terutama ya. Ya, jalan ke border mendebarkan udah. Sekarang kita urusan dengan Peru. Akhirnya setelah sejam keluar dari aduana Bolivia, sekarang ke aduana Peru. Ini perbatasannya nih guys, jembatan ini. Ini Bolivia, sana Peru. Woohoo! Let's go!
Oke guys, sekarang kita ikut mobil polisi mau menuju kan imigrasi dan aduana dalam satu atap. Ini hanya untuk kita orang asing. Sebetulnya bordernya masih tutup, cuma lewat surat sakti akhirnya kita bisa masuk di escort polisi dan sekarang mau melakukan PCR test lagi di sini. Proses buat masuk ke Peru tidaklah mudah. Saya menghabiskan waktu sekitar 5 jam di perbatasan dan harus rapid test lagi nih setelah masuk Peru. Mau dicek semua bea cukai dulu motornya untuk masuk Peru. Dan akhirnya kita pun bisa diterima masuk di Peru. Ya, walau sebenarnya perbatasan ini masih ditutup buat turis. Oke, hari pertama saya di Peru ngisi bensin dulu. Dan ternyata hitungannya bukan liter tapi galon. Jadi saya isi 2 galon. Satu galonnya 14 sol. Kali 2 jadi 28 sol. Oke, ke Puno. Lalu pada hari berikutnya saya riding ke Puno, sebuah destinasi wisata di pinggir danau Titicaca. Uros sama ibu ini. Nah, ini naik perahunya dari sini. Dan salah satu tempat yang menarik yang wajib dikunjungi di dekat Puno ini yaitu Uros Floating Island. Lalu saya menyewa perahu kecil ini buat mengunjungi desa yang mengambang di Danau Titicaca untuk bisa melihat lebih dekat kehidupan suku asli Peru dan Bolivia ini yang tinggal mengapung di Danau Titicaca.
Orang Uru atau Uros telah mempertahankan gaya hidup mengambang ini selama ratusan tahun. Dan mereka membangun pulau-pulau ini secara alami dari tumbuhan endemik totora yang bertebaran di sekitar Danau Titicaca. Dan suasana ini menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang berkunjung di Floating Island Village ini. This island and this is 10 angkor. This island. One island. This one island. 10 angkor. This is no angkor. This island. And this is Caribbean. This is Bolivia. This problem. And this no passport. This problem. This no passport. Nah, orang sini bilang karena mereka hidup di pulau ini nggak bisa lihat kendaraan di darat, apapun yang jadi perahu dibilang Mercedes-Benz, Toyota. Dan karena paling mewah ini Mercedes-Benz-nya katanya. Ntar saya naik Mercedes-Benz yang ini nih. Gambarnya itu mewakili puma. Jadi salah satu binatang sakral di sini. Ya karena bentuk danau ini puma menerkam kelinci. Ditemenin anak-anak di sini guys. Anak-anak di Pulau Uros ini, mereka lahir di sini loh. Mereka ini kayak apa ya, jauh dari teknologi kali ya. Saya nggak lihat mereka ini main handphone, bermainnya jarang di darat kadang-kadang. Wah, keren banget hidupnya mereka ini, hidup di atas Danau Titicaca. Apapun yang kita makan di sini memang sehat-sehat sih, dan udaranya bersih apalagi ya. Dan Danau Titicaca ini 60%-nya punya Peru, 40%-nya punya Bolivia. Jadi Titi adalah kawasannya Peru, Caca kawasan Bolivia. Kalau digabung Titicaca. Seperti itu penjelasan guide-nya tadi. Wih, dan Danau Titicaca ini menjadi danau tertinggi di dunia, sekitar 3.800 sekian mdpl. Makanya sekarang ini sebetulnya temperaturnya 9 derajat nih guys. Cuma karena cerah jadi hangat-hangat dikit lah. Oke. Ini dia pas sudah di tengah-tengah kita nih. Tengah-tengah kompleks apa ya, Pulau Uros gitu. Nah, dari semua pulau ini ternyata ada 120 pulau ya, pulau buatan ini, dimana dihuni 3.000 orang katanya, 3.000 penduduk ada di sini. Ada masalah dikit nih. Kenapa Mercedes-Benz-nya mogok nih? Oh, udah hidup. Oh, mogok tadi. Anaknya minum air ini ya? Ya itu mereka. Wih, tadi kapalnya mogok nih mesinnya. Tak pikir udah mau terapung kita di sini. Akhirnya hidup. Mungkin koinnya habis kali ya. Jalan lagi. Tengah-tengah ada warung makan. Yuk kita makan dulu. Jadi yang saya pesan ini ikan goreng trucha. Ini sambal. Ini nasinya. Enak banget. Enak. Imaina inte kusichi Liakispa pachata China manta no kaikui Kawaris pecha son coita Kusi kui. Ahora de español. Gracias amigos por visitarnos a nuestra isla Titicaca. Gracias amigos por visitarnos a nuestra isla Titicaca. Nosotros les cantaremos con el amor que tenemos. Ahora les deseamos un feliz viaje a ustedes. Ahora les deseamos un feliz viaje a todos. Oke, akhirnya berakhir sudah perjalanan kita di Pulau Uros. Ya kira-kira 4 jam kita.
PP. Kembali lagi ke sini untuk balik ke hotel di Puno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ciao, ciao. Feliz viaje. Ciao. Ciao San Marco. Marco, ciao. Oke, sampai di sini dulu video Wheel Story kali ini, dan tunggu video seru lainnya. Ride safe dan salam adventure. Adiós. Adiós. Feliz viaje. Oh, viaje.